ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sarapan tadi pagi menjelang pergi ke sekolah? Ada. Bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, baiklah, Ibu akan pimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, baiklah, Ibu akan ambil absen anak terlebih dahulu. Yang pertama, Fazila, Keisha, Iza, Helsi, Tari. Hadir semuanya, nak? Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih. Bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Dan pembelajaran 4. Nah, ada Pak tulisan Ibu sampai ke belakang? Ada. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran 4, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa bisa mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa memahami hubungan dan contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa mengetahui akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa bisa mengetahui jenis-jenis tanggung jawab dan contohnya dengan benar. Yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan guru,
bisa memahami jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa memahami apa hubungan dan contoh antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab dengan benar. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa mengetahui apa akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa mengetahui jenis-jenis tanggung jawab dan contoh dari tanggung jawab dengan benar. Yang kelima yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa bisa memahami jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Nah, di sini Bu mempunyai sebuah media. Ibu sampai ke belakang, ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan, apa yang terbayang oleh Anda tentang hak, tentang kewajiban, dan tentang tanggung jawab? Apa itu hak? Apa? Yang kita terima. Sesuatu yang kita terima. Nah, sekarang coba dengarkan Ibu ke depan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang ada semenjak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang dilakukan oleh seseorang. Hak. Apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab, sikap berani menanggung akibat, sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang dilaksanakan oleh seseorang. Nah, dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut itu mempunyai hubungan, di mana hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, di mana hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tentang contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama yaitu hak sebagai warga masyarakat. Siapa yang bisa menyebutkan apa contohnya? Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan masyarakat. Yang pertama yaitu hak sebagai warga masyarakat. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa contohnya? Ya, Fadilah. Berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Iya. Contoh hak sebagai warga masyarakat yaitu kita berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Contohnya, jika ada pemilihan anggota DPRD kan, misalnya di tingkat kabupaten atau kota, kita berhak untuk mencalonkan diri dan kita juga berhak untuk memilih pasangan calon yang sudah kita tentukan. Nah,
Yang kedua yaitu ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Siapa yang bisa menyebutkan apa contohnya? Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, Iza? Berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program masyarakat, pemilihan agar sesuai dengan azas jurdil. Iya. Contoh kewajiban sebagai anggota masyarakat yaitu berpartisipasi dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan azas jurdil atau azas jujur dan adil. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat, siapa yang bisa menyebutkan yang tadi? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan sebagai warga masyarakat. Ya, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama tadi hak sebagai warga masyarakat, contohnya yaitu kita berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih di dalam suatu pemilihan. Yang kedua yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat, contohnya yaitu berpartisipasi dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan dalam suatu pemilihan. Nah, selanjutnya yaitu contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu kita menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, selanjutnya yaitu akibat dari jika tidak adanya tanggung jawab dengan benar. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita miliki jika kita diberikan tugas dan kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan menanggung sendiri akibatnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tanggung jawab. Nah, jenis-jenis, coba perhatikan ke depan. Ada nampak media Bu sampai ke belakang? Ada nampak gambarnya? Nah, yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya yaitu kita wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, contohnya yaitu yang pertama, kita bisa bertanggung jawab untuk membantu orang tua melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Yang kedua, kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, yang ketiga yaitu kita juga bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, apa tadi yang pertama sih contohnya? Iya, apa contohnya? Apa ibadah? Iya, kita bisa beribadah dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tadi contohnya? Kesia, yang pertama, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk membantu orang tua melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumah. Yang ketiga, yaitu kita bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, seperti contohnya di dalam keluarga, yang pertama yaitu ayah bekerja keras untuk memenuhi kewajiban keluarganya. Yang kedua, ibu bertanggung jawab untuk menjaga anaknya ketika masih kecil. Ya atau tidak? Ya. Yang ketiga yaitu anak bertanggung jawab untuk tertib, disiplin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, sikap antara ayah, ibu dan anak tadi mempunyai hubungan di mana itu merupakan tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa contohnya tanggung jawab terhadap masyarakat? Siapa yang bisa menyebutkan? Zila bisa? Apa contohnya? Memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ya. Contohnya yaitu memelihara ketertiban dan memelihara tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya yaitu kita dengan tertib mengikuti berbagai kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya seperti siskambling dan juga ada kerja bakti. Yang
Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, setiap siswa di sekolah seperti kamu harus rajin belajar dengan giat untuk mengharumkan nama bangsa. Di mana prestasi untuk mengharumkan nama bangsa bisa kita raih dari berbagai bidang. Contohnya, ada dari bidang olahraga, ya kan? Ada dari bidang MIPA, ada dari bidang olimpiade sains dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua yaitu bisa kita lihat dari anggota TNI. Mereka ditempatkan di antara perbatasan Indonesia dan negara lain, dan mereka bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keamanan wilayah negara kita, negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ada 4. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara keamanan masyarakat. Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan melalui aturan yang dibuat oleh semua warga. Contohnya apa? Setiap ada tamu yang datang dan mereka harus menginap, maka mereka harus melapor kepada ketua RT. Dan yang kedua yaitu pengadaan ronda malam. Selanjutnya yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Setiap masyarakat harus memegang prinsip untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Di mana prinsip untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan yaitu membina keserasian, memelihara keseimbangan dan keselarasan, dan mengasihi antar sesama dan tidak menonjolkan perbedaan. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Ya, gotong royong adalah kegiatan tolong-menolong yang dilakukan secara bersama-sama, di mana bisa dilakukan di wilayah pedesaan atau wilayah perkotaan. Selanjutnya yaitu menghapus diskriminasi di masyarakat, di mana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus diskriminasi, di mana langkah yang dilakukan pemerintah yaitu membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang berisi tentang penghapusan diskriminasi ras, etnis, serta semua warga mendapat kedudukan yang sama di depan hukum dan juga memperoleh hak perlindungan atas segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Nah, dari yang Ibu sampaikan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Coba acungkan tangannya. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama tentang apa tadi? Hak. Ya, coba. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia semenjak lahir. Ya, yang pertama yaitu hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilaksanakan. ya, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah ya, sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya tadi ada banyak ya, ada hak sebagai warga masyarakat, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab. Nah, selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ada 4. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, apa? Rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat. Yang keempat, menghapus diskriminasi masyarakat. Nah, baiklah, hanya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi